Mengapa ada orang ya yang memiliki sikap berbeda, padahal situasi yang dihadapinya antara orang yang satu dengan orang yang lain berada pada satu situasi yang sama, khususnya ketika misalkan dihadapkan dengan pandemik COVID-19 ini. Mengapa ada orang yang dalam situasi ini diliputi dengan satu ketakutan, perasaan ketakutan, kecemasan yang luar biasa, sehingga dia tidak dapat menikmati hidupnya, tidak dapat menikmati tidurnya, tidak dapat menikmati makan minumnya, tidak dapat menghadapi interaksi sosialnya dengan baik. Pada satu situasi yang lain, ada orang yang sungguh-sungguh dapat menunjukkan sikap yang berbeda secara drastis. Ia bisa menunjukkan sikap yang tenang, masih penuh tawa, senyuman, sikap yang bersemangat, diliputi dengan satu sukacita, bahkan pengharapan yang luar biasa besarnya dengan mempersiapkan impian-impian yang jauh lebih spektakuler di masa yang akan datang setelah pasca atau COVID-19 ini berlalu. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, saya ingin mengutip satu cerita yang ada pada satu kondisi kelaparan di Timur Tengah. Waktu itu ada seorang janda yang memiliki seorang putri. Nah, oleh karena kelaparan yang hebat itu, maka persediaan logistik mereka atau makanan mereka, dalam hal ini gandum mereka, hanya tersedia untuk beberapa hari saja, ya, khususnya dalam waktu 2 hari atau 3 hari diperkirakan cadangan logistik gandum mereka akan habis, dan mereka sadar dengan benar bahwa setelah itu mereka akan selesai, ya, artinya kehidupannya dipandang selesai. Tetapi bagaimana kemudian ibu ini, ya, seorang janda ini kemudian tetap melakukan apa yang harus dia lakukan, ya, kemudian pergi keluar rumah dan mencari kayu bakar atau potongan-potongan kayu untuk dipakai untuk memasak makanan dari gandum yang tersisa. Ia berikan untuk anaknya dan juga untuk dirinya. Dan itu yang dilakukan hari demi hari hingga pada akhirnya. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah bagaimana perasaan dan pikiran janda ini terhadap satu situasi yang dihadapkan padanya, bahwa ada kenyataan yang dapat dikalkulasi atau yang dapat dihitung, bahwa antara persediaan gandum dan waktu yang tersisa bagi mereka untuk menikmati kehidupan ini sudah terjengkal atau dapat diukur kapan waktunya mereka akan segera menyudahi kehidupan itu, oleh karena tidak adanya lagi ketersediaan pangan. Nah, sebelum saya menjawab tentang bagaimana apa yang dipikirkan dan digumuli oleh sang janda ini bersama dengan putrinya, saya jadi teringat pada satu kisah, yaitu konteks kehidupan orang kusta yang pada zaman dahulu dianggap sebagai sebuah penyakit kutukan, ya, sehingga keberadaan mereka dibuang, disingkirkan dari kehidupan orang yang normal atau yang tidak terkena sakit kusta. Nah, pada suatu waktu, pada masa peperangan terjadi, mereka berada di sekitar perkemahan para pasukan tentara yang sedang akan melakukan peperangan mereka. Nah, beberapa orang kusta ini kemudian menyampaikan, berdiskusi satu dengan yang lain kepada sahabat-sahabat mereka yang sesama kusta, bahwa ini peluang kita untuk mencari makan, ya, peluang kita untuk turun dan memasuki kemah mereka. Kalau kita dapat mengambil, dalam tanda kutip mencuri, ya,
makanan yang ada sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Sahabatnya atau temannya mengatakan bahwa, wah, itu namanya bunuh diri. Itu sama saja kita menyerahkan nyawa kita untuk dipancung. Sebab engkau tahu bagaimana reaksi mereka terhadap keberadaan kita, orang-orang yang terkena kusta. Temannya ini dengan penuh pikiran yang tenang, dengan sikap yang tenang, dia mengatakan, apa bedanya kalau kita bertahan pada satu situasi ini, kita juga akan mati. Kita tidak punya makanan, kita tidak punya apa yang dapat menyambung hidup kita. Nah, kalau kita pergi keluar sana dan kemudian kita mendapatkan sesuatu, apapun jadinya, paling tidak kita punya ruang untuk menyelamatkan diri atau punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, entah dari mana dan bagaimana caranya. Sehingga kelompok mereka ini kemudian melakukan turun ke camp atau ke tenda-tenda pasukan dan mengambil. Kenyataannya pada akhirnya mereka hidup. Nah, dalam perjalanan untuk menghadapi bersikap terhadap COVID-19 ini, secara pribadi saya cukup banyak merenungkan bagaimana sikap manusia atau sikap kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Kadang-kadang ketika saya pergi ke pasar, saya melihat bagaimana para penjual sayur, penjual ikan, penjual telur, penjual beras, penjual cabai, tomat, dan sebagainya. Mereka tetap turun dari rumah mereka, dari tempat tidur mereka, untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menyambung hidup. Sebab bagi mereka tentu sama posisinya, baik antara janda tadi bersama dengan putrinya, juga kelompok teman-teman kusta ini, dan juga diri mereka. Sebab ketika mereka mengambil keputusan untuk diam di rumah dan kemudian tidak melakukan apa-apa karena dihinggapi dengan satu perasaan yang mencekam, ini bisa membuat hal yang sama juga berlaku. Kira-kira situasi seperti inilah yang dihadapi oleh masyarakat kita, bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia dimanapun. Mereka tidak memiliki punya pilihan selain untuk melakukan sesuatu dengan baik. Nah, di sini saya mencoba untuk mengajak kita untuk berefleksi, untuk merenungkan bahwa dalam hal ini ada tantangan, ada satu ancaman yang bukan hanya didatangkan oleh COVID-19, tetapi banyak sekali ancaman, resiko dalam hidup kita ini yang harus kita lalui. Pelaut beresiko dengan tenggelam. Mereka yang bekerja dalam penerbangan tahu persis resiko yang mereka hadapi. Para tentara, polisi, dan semua mereka yang bekerja dengan bidang-bidang profesi mereka sadar benar dengan ancaman itu, termasuk juga dengan para sahabat-sahabat kita, tim medis yang tahu benar. Nah, saya ingin masuk kepada satu artikel yang pernah saya baca. Ada seorang ilmuwan virus yang mengatakan bahwa kehidupan kami itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bercengkrama dengan virus, segala jenis virus yang mematikan. Hari demi hari kami pergi ke laboratorium kami untuk bersentuhan dengan virus-virus itu. Dan setelah kami bekerja, kemudian kami pulang ke rumah dan menjalankan hidup yang normal. Nah, inilah yang kemudian dari contoh-contoh tadi, dari cerita tentang janda bersama putrinya, kelompok sahabat-sahabat yang kusta tadi, juga penjual sayur dan yang lain-lain, bahkan ilmuwan virus ini, yang kemudian masing-masing mereka berpikir tentang sesuatu, tentang hidupnya, tentang tantangan, tentang resiko, dan tentang bagaimana yang paling penting adalah bagaimana bersikap, bagaimana mengatur, bagaimana menghadapi, bagaimana berpikir sesuatu yang dihadapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada kemungkinan yang terjadi. Mungkin hari ini
teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana berada pada satu posisi yang tentu mungkin telah melakukan apa yang disebut dengan tes, rapid test atau tes cepat untuk mengidentifikasi, mengenali apakah sahabat-sahabat ya teridentifikasi, terinfeksi oleh satu virus atau virus-virus yang lain. Nah, tentu ketika pada kondisi seperti ini, ada satu situasi yang akan menggoncang secara psikis. Tetapi, mari kita lihat bahwa faktanya, ya, dari contoh-contoh yang saya ikuti di media sosial, dari kesaksian-kesaksian mereka yang berikan, sekalipun mereka berada pada satu posisi, ya, terkena pada satu posisi, dinyatakan positif, ya, terinfeksi atau terpapar virus COVID-19, mereka tidak memiliki satu sikap yang seragam, ya. Tidak semua yang terkena pada statusnya langsung down atau ya tidak memiliki semangat lagi. Justru mereka ya, dapat menunjukkan itu kepada orang lain bahwa hal ini adalah hal yang harus dihadapi dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang positif, ya, dengan selalu berpikir bahwa hal yang baik, harapan yang baik selalu akan datang baginya. Dan kita tahu bahwa banyak di antara mereka yang tadinya dinyatakan positif, pada akhirnya mereka dinyatakan negatif setelah melewati sebuah masa karantina, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak-pihak tim medis yang berkompeten di bidang itu. Nah, apa yang membuat ketika kita dapat menyimpulkan ini, saya ingin menutup cerita ini dengan mengambil sebuah kisah terkait dengan dua orang yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, yang satu berada di dekat jendela, yang satu berada jauh. Nah, sayangnya pasien yang jauh itu tidak bisa turun dari ranjang dan kemudian tidak tahu bagaimana suasana di luar. Tetapi sahabat pasien yang di sebelah ini, ya, bisa melihat dan itu selalu membagi kisah tentang betapa indahnya taman yang dibuat di rumah sakit itu. Ya, dan dia ceritakan demi detil bagaimana bunganya, bagaimana kumbang datang, dan seterusnya kupu-kupu ketika sinar matahari menerpa bunga-bunga yang ada di sekitar taman itu. Begitu indahnya, ya, yang disampaikan kepada sang ini. Pada suatu waktu, sahabat kita ini harus berhadapan dengan panggilan Tuhan dan meninggalkan dunia ini. Dan saat itu juga ia meminta untuk dipindahkan ke sisi ranjang sahabatnya yang telah pergi. Ketika dia datang dan sangat terkejut, ketika dia melihat bahwa apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu semua tidak ada, ya. Taman itu tidak ada, taman itu gersang, ya. Tetapi kita melihat di sini dia kemudian mulai sadar bahwa sahabatnya ini selama ini membagikan kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang baik, ya. Bahkan dia sendiri dalam penampakan dari perjalanan kehidupan sehari-harinya, dia menunjukkan hal-hal, ya, yang sungguh-sungguh memindahkan, ya, hal-hal yang baik itu ke dalam pikirannya. Sekalipun ini merupakan cerita imajinasi, tetapi kita dapat menarik satu sisi positif. Bahkan kita tarik pada satu kisah yang sudah saya ceritakan pada di awal tadi. Janda ini mengatakan bahwa dia harus melakukan itu. Sebab apa? Tidak ada pilihan baginya. Sebab jauh lebih baik ia melakukan apa yang harus dia lakukan ketika dia harus berhadapan itu. Sesungguhnya kita semua adalah pribadi-pribadi yang tahu tentang akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, sebelum kita sampai pada batas kehidupan itu, maka yang harus kita lakukan adalah menghadapi berbagai macam tantangan ini dengan satu sikap, cara berpikir yang positif, ya. Apapun di luar sana terkait dengan hal yang positif selalu dihadapkan, ya. Hal yang kita pandang negatif itu akan harus dilihat dan ditanggapi secara positif. Ada peribahasa yang mengatakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Cara engkau bersikap terhadap segala sesuatu dengan segala ketenangan akan mengalirkan sumber kekuatan yang membuat engkau tetap optimis, tetap, ya, memiliki satu harapan bahwa kehidupan Anda belum selesai. Apapun yang dihadapi, ya, situasi yang sudah dihitung seperti yang dilakukan oleh janda itu dan juga
yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kusta kita dan para sahabat-sahabat kita yang berjualan di pasar yang harus menerobos ya bahaya dan sebagainya, sama persis dengan para tim medis yang harus berjibaku dengan segala resiko yang dihadapi, tetapi mereka tetap ya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari hadirkan diri kita sebagai orang-orang yang dapat menyatukan energi-energi positif, menanggapi segala situasi ini dengan baik. Tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita lakukan sebagai warga negara adalah mematuhi apa yang pemerintah sarankan bagi kita. Tetap lakukan aktivitas sehari-hari, tetap rajut impian Anda sampai ke bulan sekalipun, sampai ke bintang sekalipun. Tidak ada masalah. Apa yang kita hadapi dengan COVID-19 ini tidak akan mengurangi yang namanya impian Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi, yang dapat menjalani hidup ini jauh lebih berkualitas lagi. Sekali lagi, ya, mari nikmati kehidupan ini apapun situasinya. Bukan situasi yang mendikte kita, tetapi kitalah yang kemudian merespon situasi yang ada. Kita percaya bahwa pemerintah bekerja dengan baik. Kita percaya bahwa pemuka-pemuka agama kita memberikan dukungan-dukungan doa bagi kita semua. Kita percaya bagi kita semua bahwa ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kerjasama di seluruh dunia sedang terjadi untuk mengupayakan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena itu, tarik napas bagi kita dalam-dalam, senyum dan nikmati hidup Anda apapun situasinya. Sampai jumpa, Anda orang hebat.